Kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata sirna akibat andil dari keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Timnas Indonesia dan pecinta sepak bola tanah air pun kembali dibuat kecewa oleh pengadil di lapangan. Lalu apa tindak lanjut PSSI dan bagaimana kondisi para pemain timnas Indonesia saat ini? Kita akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Dan nanti juga akan bergabung anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Selamat malam Bung Erwin, selamat malam Bang Ege. Selamat malam Reza, selamat malam Bang Ege. Baik, Bung Erwin, sebenarnya kalau dari law of the game ini bagaimana menurut Anda? Apakah wasit memang berhak untuk menambah masa injuri sesuai instingnya? Oke, ini juga sebenarnya kan udah beberapa teman-teman komentator atau pandit yang membahas. Tapi kalau ditanya lagi, dijelasin lagi, pasal 17 law of the game FIFA itu di ayat 3 ya, itu bilang bahwa fourth official di setiap babak akan kasih tahu berapa menit injury time. Ya, misalnya semalam nih, kita ambil contoh semalam 6 menit. Injury time 6 menit, tidak boleh kurang dari itu. Jadi kalau wasit tiup peluit di menit kelima, itu menyalahi aturan. Ya. Jadi nggak boleh kurang dari 6 menit injury time. Dan tapi waktu 6 menit ini wajar tidak menurut Anda? Waktu injury 6 menit di babak kedua ini? Tunggu dulu. Setelah menit ke-6, wasit yang akan menghentikan pertandingan sesuai dengan insting dia, sesuai dengan pengamatan dia. Nah, dalam kasus semalam, setelah menit ke-6, wasit terus bablas sampai menit ke-10. Nah, ini dia, nggak wajarnya di sini. Karena selama injury time, itu permainan nggak berjalan, ada berhenti-berhenti yang terlalu lama. Sehingga waktu sampai menit ke-10, itu yang nggak wajar. Tapi memang setelah menit ke-6, itu adalah kuasa dari wasit untuk menghentikan pertandingan. Jadi nggak ada perintah lagi. Dari fourth official nggak akan ada lagi gitu. Jadi menurut pengamatan wasit, insting wasit, kepatutan dari wasit, berhenti di menit keberapa, itu kuasanya wasit. Sekali lagi, di kasus semalam nggak wajar. Karena selama 6 menit pertandingan di injury time, itu nggak banyak waktu yang tersita gitu. Kecuali kalau ada pemain cedera lama, ambulan masuk, nah itu lain urusan. Tapi semalam kan nggak terlalu banyak gitu. Apalagi di babak pertama itu masa injurinya kan 7 menit ya. Memang babak pertama banyak dramanya di situ. Ada beberapa pemain juga yang jatuh cedera sehingga itu dihitung oleh wasit. Tapi kan yang menjadi pertanyaan adalah tadi itu, babak kedua ini kok tidak banyak dramanya, tapi waktu injury time-nya ini tidak jauh berbeda dengan babak pertama. 6 menit begitu, hanya selisih 1 menit saja dari babak pertama, Bung Erwin. Mungkin tidak wasit Alkaf ini menambah masa injuri babak kedua untuk mengganti waktu yang hilang di babak pertama? Oh, tidak boleh. Itu tidak diakumulasikan ke babak berikutnya. Di situ juga ada, di aturan FIFA pasal 17, itu juga ada, bahwa tidak diakumulasikan ke babak berikutnya. Jadi clear, bahwa setiap selesai satu babak, ya selesai. Jadi di babak kedua nggak ada urusan sama di babak pertama. Kalau urusannya naik lagi ke babak pertama, hitung-hitungannya rumit lagi gitu. Jadi di pasal 17 itu nggak mengatur soal ada akumulasi, itu nggak. Saya bacanya seperti itu. Akumulasi itu akan menjadi pelanggaran berat begitu ya bagi Ahmed Alkaf jika ketahuan mengakumulasi seperti itu ya? Oh iya betul. Jadi sebenarnya bukan cuma itu saja sih ya, bukan cuma waktu injury time yang aneh. Tapi ketika gol dari pemain Bahrain, itu dia langsung tiup peluit. Padahal gol itu ada potensi pemain Bahrain kena offside. Sama seperti golnya Indonesia, dicek VAR dulu gitu. Tapi ketika gol dari pemain Bahrain, sama sekali tidak ada cek VAR. Padahal ada potensi pemain Bahrain itu offside sebelum mencetak gol. Jadi bukan cuma soal injury time yang aneh, tapi ada juga kenapa perlakuannya berbeda dengan gol Indonesia gitu. Gol Indonesia dicek sampai mungkin sekitar 3 atau 4 menit kan. Oke, saya ke Bang Ege. Bang Ege, bagaimana melihat timnas Indonesia semalam yang lagi-lagi dirugikan begitu ya dalam tanda kutip oleh wasit yang menghasilkan keputusan-keputusan kontroversial. Bang Ege menilainya seperti apa, Bang Ege? Ya, kebetulan saya tidak ikut ke Bahrain, tapi ada 3 hal di situ. Yang pertama, persis seperti yang dikatakan oleh Erwin, kalau kita melihat peraturan ya, mulai dari poin 17.3 tadi atau 5.2 dalam Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional, memang sepenuhnya adalah hak dari wasit, ditambah lagi dengan tadi peraturan yang sudah disebutkan. Tapi poin kedua saya,
ini wasit kan memang bermasalah secara sejarah juga bermasalah. Dia pernah menguntungkan Malaysia, pernah juga merugikan Thailand waktu melawan Arab Saudi. Kemudian ada juga beberapa klub yang Al Nassr misalnya pernah dirugikan, klub Esteghlal juga pernah dirugikan olehnya. Jadi dia punya sejarah panjang dengan merugikan klub-klub tertentu walaupun disebut-sebut sebagai wasit elit. Nah, kita juga melihat tadi malam ya Erwin dan para pemirsa, sedikit-sedikit kalau ada gangguan terhadap pemain Bahrain misalnya, kita langsung mendapatkan peringatan gitu ya. Jadi saya mencatat kurang lebih ada 27 lebih mungkin ya peringatan yang diberikan kepada tim kita. Sedangkan Bahrain itu memang ini ciri khas juga, ini Qatar, Bahrain itu. Jadi kalau bermain sedikit-sedikit jatuh, muter-muternya banyak gitu-gitu, itu cuma diberikan 10 peringatan. Jadi ada sejarah khusus dengan wasit Ahmed Al-Kaf ini ya. Nah, poin saya yang ketiga, memang tadi kalau kembali ke pertanyaan mereka, kita memang sepertinya Erwin ya dan para pemirsa agak kurang mempersiapkan diri ya menghadapi wasit-wasit yang seperti ini yang sebetulnya kan sudah kita duga ya sejak dari track recordnya ataupun juga sejak dari menit-menit awal itu kita bisa melihat bagaimana itu terjadi dan harusnya pada babak kedua kita bisa mengantisipasinya Reza, terutama juga ketika misalnya kita sudah unggul 2-1 ya. Jadi memang ada juga waktu-waktu di mana tim kita dengan kecerdikan emosional di lapangan ya tidak jadi di bawah pengaruh atau di bawah tekanan wasit dan di bawah pengaruh tekanan pemain-pemain Bahrain, tapi misalnya justru lebih bisa killing the game misalnya dengan cara mungkin juga mengimbangi permainan dalam tanda petik nakalnya Bahrain dan di sana sini juga sebenarnya kita juga memanfaatkan untuk membuang waktu ya yang harusnya memang itu adalah waktu yang 6 menit mungkin tambahannya juga paling 1 menit ya. Pernah terjadi ya Argentina melawan Maroko di Olimpiade itu babak kedua itu harusnya bertambah 15 menit tetapi kemudian terjadi gol penyamaran keadaan 2-2 itu di menit ke-16. Jadi pernah ada seperti itu. Tapi tidak segila di menit ke-6 ditambah 3 jadi 9 seperti ini ya Erwin ya. Ya, itu yang tidak wajar ya. Saya kembali ke Bung Erwin. Bung Erwin, kabarnya PSSI akan mengirim protes begitu ya, surat protes kepada AFC. Anda yakin tidak Bung Erwin, protes PSSI ini akan diusut secara tuntas, apalagi Presiden AFC-nya kan orang Bahrain ini? Oke, Reza, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya baca sedikit ya pasal soal penambahan waktu yang nggak boleh itu ya. Jadi, the referee must not compensate for a timekeeping error during the first half by changing the length of the second half. Itu jelas banget. Jadi nggak ada urusan di babak kedua itu tambah waktu karena ada kesalahan hitung di babak pertama. Itu jawaban saya dulu untuk yang pertanyaan tadi. Tapi yang kedua, apakah yakin Federasi Sepak Bola Asia akan mengusut? Ya, namanya juga usaha dulu gitu. Protes itu nggak akan mengubah hasil pertandingan. Tapi protes itu perlu dilakukan, harus dilakukan untuk menunjukkan sikap Indonesia. Sikap PSSI bahwa wasit ini nggak benar gitu. Jadi apakah itu diusut atau enggak, apakah nanti wasitnya akan dihukum atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang penting ada usaha dari PSSI untuk melakukan protes. Bukan cuma protes, harus protes keras gitu. Karena jelas banget gitu keanehan dari wasit tersebut. Dan satu lagi, mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kita masih punya 2 home. Lawan Arab, lawan Bahrain. Dua-duanya tim Arab ya dari sana. Mainnya di GBK. Apakah bisa PSSI minta supaya jangan wasit dari Asia Barat dong? Kan nggak kurang wasit dari Korea, wasit dari Jepang yang bagus-bagus. Jadi jangan sampai kesempatan main home Indonesia, ya Arab sama Bahrain sekarang poinnya cuma beda 1 sama Indonesia. Ketika main di home, kalau wasitnya Arab lagi, dari Arab lagi, ya kita Indonesia atau PSSI patut dong melakukan protes gitu. Karena kalau protes setelah pertandingan itu susah. Nggak akan mengubah hasil pertandingan, tapi kalau mau protes, mau usul, harus sebelum pertandingan lihat dulu nih wasitnya siapa nih nanti pas Bahrain sama Arab main di GBK. Jadi itu yang perlu dilakukan, bukan cuma protes keras, tapi juga ada antisipasi bahwa kita udah berkali-kali kok kena kayak gini ya dari wasit-wasit dari Asia Barat ya. Jadi itu harus dilakukan oleh PSSI. Baik, Bang Ege ini juga menjadi sorotan nih, Bang Ege. Bagaimana AFC memilih wasit untuk pertandingan resmi? Kenapa sih penunjukan wasit dari
subkonfederasi yang sama dari salah satu tim yang bertanding ini sepertinya menjadi hal yang lumrah saja ini bagi AFC. Anda pandangannya seperti apa Bang Ege? Ya, macam-macam pandangan tentang itu ya, walaupun seperti yang dikatakan Reza tadi ya, melawan Australia lawan China demikian juga, kemudian Jepang lawan Saudi juga terjadi hal yang demikian ya, dari zona yang sama wasit AFC-nya. Tapi balik untuk menjawab itu, katanya ada konspirasi besar bahwa selain dari tim-tim yang biasa ke Piala Dunia, maka jatah 8+1 Asia ini seakan-akan memang akan dipersulit buat tim-tim kejutan seperti kita ini. Tapi katakanlah itu ada semacam asumsi-asumsi awal, kita tetap juga harus mempersiapkan diri dan itu mempersiapkan diri sebelum pertandingan atau misalnya sebelum babak kedua gitu. Tapi sekarang kan ini sudah terjadi ya Reza ya, para pemirsa dan Erwin, maka sekarang betul sekali saya setuju dengan Erwin, di samping ada surat resmi ke FIFA, kemudian juga berusaha menyertakan supaya ada wakil dari kita di AFC ya, khususnya untuk mengawal isu-isu seperti ini. Sekarang yang ditambah, saya terima kasih kepada seluruh netizen. Menurut saya Erwin ya, netizen ini nggak boleh berhenti, jualan terus, karena kita tahu ya wasit pertandingan kita lawan Cina habis ini juga dari Uni Emirat Arab misalnya. Belum lagi nanti Erwin kalau kita betul jadi jadi tuan rumah di GBK menghadapi Saudi Arabia dan Bahrain, jangan lagi dikasih wasit dari zona Asia Barat misalnya. Jadi saat ini menurut saya betul, di samping kita ya gundah gulana di dalam, ya menyesali, marah-marah dengan aneka gaya itu, memang saatnya kita bersama-sama dengan seluruh pendukung baik di dalam negeri maupun juga saya lihat banyak juga komentar-komentar dari pecinta sepak bola yang relatif netral dan objektif ya, tidak hanya Indonesia begitu. Kita sama-sama menurut saya sah saat ini ya kita melakukan protes-protes terhadap AFC, melaporkan juga ke FIFA ya, walaupun pertandingan ini sudah selesai. Jadi Reza, itu cara-cara antisipasi kita. Sekali lagi tentu kita harus mengantisipasi para pemain ini mempunyai semacam kecerdasan emosional di lapangan nantinya ya. Tidak hanya bersabar seperti yang dianjurkan oleh Martin Paes misalnya, tetapi juga dalam menghadapi trik-trik. Ya, kita masih akan berhadapan dengan Saudi Arabia, dengan Bahrain ini, kemudian juga nanti kalau lanjut dengan beberapa tim dari Asia Barat lainnya. Tapi sekali lagi terima kasih kepada para netizen yang terus menurut saya dengan caranya masing-masing itu mulai tetap mengingatkan bahwa ini sudah terjadi, kita sudah menjadi korban kesekian kalinya, kita tidak ingin menjadi korban di Cina, kita tidak ingin menjadi korban lagi ketika kita nanti menjadi tuan rumah melawan Bahrain dan Saudi Arabia dalam hal penunjukan wasit serta keputusan kontroversial dari wasit semacam itu. Dan semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi ketika kita menghadapi China nanti. Tanggal 15 Oktober ya, hari Selasa. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu, tapi kita jeda dulu pemirsa. Prime Time News akan kembali saat lagi. Nah, tanggapannya Pak, melihat skor kita seri waktu pertandingan tersebut Pak. Bagaimana harapan dan bagaimana pandangan Bapak mengenai pertandingan tersebut semalam? Ya, kalau boleh dibilang ya, gondok banget. Kenapa Pak gondok banget Pak? Ya gimana, sudah 2-1 ya kan, ada tambahan 6 menit. Tapi sudah 9 menit belum dibunyikan kan kita, dan pada detik terakhir gol. Baik, kita kembali berbincang di Prime Time News pemirsa terkait dengan pertandingan semalam. Bang Ege, jadi kalau menurut Anda apakah Anda juga pesimis bahwa AFC akan mengusut tuntas kasus ini? Karena Presiden AFC-nya juga orang Bahrain begitu, Bang Ege. Saya tidak mau membuat semangat sakwa sangka seperti itu, tapi yang mau saya katakan adalah dari pengalaman kita yang lalu-lalu ya, Erwin dan para pemirsa, itu tidak didengarkan gitu ya, dan memang menurut kelaziman dalam pertandingan sepak bola kalau sudah selesai ya agak sulit kita mencoba lagi menggali sedemikian rupa di sana sini gitu ya. Kecuali memang pertandingan seperti Argentina Maroko itu bukan selesai, ditangguhkan ya. Baru 2 jam kemudian dibuka lagi VAR-nya dan gol penyama keadaan dari Argentina itu waktu itu dibatalkan. Tapi balik ke pertanyaan Reza yang mau saya katakan, saya malah berterima kasih bahwa saat ini ya kita tidak harus menyerah dalam konteks semua itu teman-teman netizen tetap menyuarakan ya baik ke AFC maupun ke FIFA tentang apa yang terjadi sambil mengingatkan ini kan dekat sekali. Qingdao ini sudah tinggal 3 hari lagi ya para pemain kita sudah bertolak ke sana.
Dan kita akan lihat apakah ini misalnya pada sisi lain ada sebuah strategi yang terus-menerus dari wasit-wasit Asia Barat ini kepada kita, atau di sana bisa sesuatu yang jauh lebih fair lagi. Walaupun kita harus ingat ya, Erwin dan para pemirsa, Cina kan akan berusaha meledak habis-habisan. Dia sudah 3 kali kalah ya, ini sudah terakhir kalau dia nggak meledak dalam tanda petik, ya dia juga tidak punya harapan apapun untuk mendapat peluang baik lolos langsung maupun melalui 3 dan 4 gitu. Nah, sisi lainnya memang sepak bola ini uniknya begini Reza. Tidak sedikit juga orang yang mengusulkan supaya waktu yang dihitung itu adalah waktu efektif, Erwin. Jadi ketika ada pelanggaran, selebrasi, dan lain-lain, Polina kan konsentrasinya ke situ. Kenapa jadwal misalnya penambahan waktu di Piala Dunia kemarin, 2022 di Qatar itu relatif lebih panjang dari seluruh Piala Dunia sebelumnya, itu kan karena selebrasinya, cek VAR-nya, dan lain-lain yang begitu panjang. Gitu. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah kita akan kembali menghadapi hal-hal seperti itu. Rasanya sekarang Sintayong ya dengan segala kebaikannya selama ini perlu juga menambahkan semacam kecerdasan situasional atau kecerdasan emosional dari seluruh tim kita yang tadi disebutkan oleh Erwin waktu Bridge memang relatif muda gitu ya, untuk mencoba juga feeling the game, feeling the time di dalam pertandingan itu dengan aneka cara yang tentunya. Baik, tapi menurut Bung Erwin, apakah memang harus seperti itu juga para pemain timnas Indonesia jika lawan memang mengulur-ngulur waktu, guling-gulingan lah dan sebagainya, drama lah, apakah kita perlu membalas dengan hal itu seperti itu juga, Bung Erwin? Akan lebih baik kalau misalnya kita menang dengan elegan. Tapi kalau lawan seperti itu, misalnya nggak mau bales, yang harus dilakukan adalah konsentrasi full sampai wasit benar-benar tiup peluit. Konsentrasi, disiplin full. Udah, nggak ada cara lain. Kecuali untuk bisa cetak gol. Misalnya semalam, Witan killing the game dengan cetak gol ketiga gitu. Jadi skornya udah selisih 2. Nah, itu lain urusan. Tapi kalau masih selisih 1, benar-benar harus konsentrasi full. Jadi, andaikan wasit itu terusin bablas terus sampai menit 120, kalau pemainnya konsentrasi full aja gitu, kan nggak kebobolan gitu. Jadi, intinya gini, kita mau main dengan gaya kita sendiri, stick aja sama game plan kita. Kita harus tiru Jepang ketika menang lawan Bahrain di kandang Bahrain. Pemain Jepang di gol pertama mau ambil penalti, itu matanya disenterin sama laser, sama sekali nggak terganggu. Jadi stick sama game plan mereka, main dengan game plan mereka, konsentrasi full sampai benar-benar tiup peluit. Entah itu menit ke 120 atau 130 wasitnya kalau caranya kayak gitu semalam. Jadi main dengan game plan kita untuk meraih kemenangan gitu, untuk mengamankan kemenangan. Kalau mau tiru cara seperti itu ya kita nggak tahu apakah Coach Sintayong akan menginstruksikan seperti itu. Tapi kan sebenarnya nggak elegan juga kalau meniru dengan cara seperti itu kan. Oke, baik. Dan selanjutnya akan menghadapi China, tentunya kita harus segera move on dari laga menghadapi Bahrain begitu ya Bung Erwin. Masalahnya ini ada 3 pertandingan di laga ketiga grup C yang dipimpin oleh wasit dari subkonfederasi yang sama dari salah satu tim. Ketika kita bertandang ke China dan ternyata wasitnya juga misalnya satu subkonfederasi dengan China, ini kan bisa jadi masalah lagi. Bagaimana seharusnya PSSI mengantisipasi hal tersebut sejak hari ini? Sorry, ini ke siapa nih? Ke saya atau ke Bang Ege? Bung Erwin. Iya. Bung Erwin, silakan. Ya, paling tidak gini, harus tahu siapa wasit yang akan ditugaskan, ada track recordnya seperti apa, terutama kalau misalnya ada track record yang buruk dengan tim Indonesia. Ini kan yang harus menjadi alasan-alasan apakah pantas nih wasit seperti ini, pernah punya track record buruk seperti ini. Misalnya nih wasit semalam ditugaskan lagi, 5 tahun lagi Indonesia lagi yang ya itu kan nggak pantas. Misalnya 5 tahun yang lalu ada wasit yang pernah merugikan Indonesia dan ditugaskan lagi gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu, lobbying yang dilakukan oleh PSSI ke AFC, saya pikir sangat perlu ya. Jadi paling tidak menunjukkan sikap dan perlu ada bukti-bukti, perlu ada orang yang bisa speak up gitu dari federasi di AFC. Karena sekali lagi kalau yang dianggap cuma Jepang sama Korea selain negara-negara Arab, ya jangan mau, karena Indonesia sendiri kan kekuatannya nggak seperti Brunei, kekuatannya nggak kayak Timor Leste. Indonesia ini sekarang Arab aja nggak bisa menang di Arab, Bahrain aja nggak bisa menang di Bahrain. Jadi kekuatan Indonesia kalau direduksi dengan faktor-faktor non teknis seperti itu, rugi banget Indonesia. Udah bangun sepak bola seperti sekarang ya, ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Sekarang Indonesia hanya ketinggalan 1 poin loh, dari peringkat 2 sampai peringkat 4. Kita ada di peringkat 5. Kita masih punya
di kandang Arab lawan Bahrain lawan China. Kalau itu disapu bersih, Indonesia punya peluang. Nggak cuma di peringkat 3-4, di peringkat 2 pun bisa sampai Indonesia. Artinya Langsung lolos jangan ya. sampai keunggulan teknis ini jadi perkembangan dalam hal teknis di permainan timnas kalah sama faktor non teknis yang dibikin sama AFC. Baik, baik. Bang Ege, singkat saja Bang Ege, apa harapan Anda untuk timnas Indonesia ketika nanti bertandang ke China? Ya, saya sedikit lagi ya mencoba tadi meluruskan bahwa tidak berarti kita harus main ugal-ugalan seperti Bahrain juga. Tapi kecerdasan situasional itu bisa juga misalnya ketika Marcelino jatuh misalnya diganggu seperti rupa di depan gawang itu, kita juga bisa menahan bola lama atau membuang bola keluar. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi tetap dengan cara-cara yang elegan, tapi juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa dimainkan begitu saja oleh tim-tim seperti Bahrain kemarin. Harapan saya di Cina nanti, tentu saja kita tampil lebih padu ya. Mungkin kemarin kan ada Nis dan Eliano itu baru bergabung gitu ya, Erwin, dan di sana sini juga kita seperti belum tim yang meledak pada babak pertama, baru babak kedua ya kita demikian berupa bisa mengacak-acak pertahanan dari Bahrain, ditambah lagi dengan agak kurang fokus sedikit saja pada detik terakhir yang tidak kita bayangkan bahwa itu menjadi tambahan waktunya 9 menit. Jadi saya rasa harapan kita adalah fokus karena Cina ini bukanlah Cina yang biasa, Cina yang terluka bermain di tuan rumah. Mungkin supporter kita tidak sebanyak yang bisa dikoordinir oleh Garuda Qatar, Garuda Abu Dhabi, dan Garuda Bahrain misalnya. Tapi saya mempunyai semangat apa yang sudah kita pelajari dari pertandingan melawan Bahrain ini diantisipasi sedemikian rupa untuk menghadapi situasi yang mungkin relatif berbeda dengan wasit dari Uni Emirat Arab di Cina nanti. Jadi harapan tetap seperti Erwin bilang tadi, kalau 3 pertandingan ini kita bisa dalam tanda petik ya 3-3-3 ya, terutama juga ada pertandingan di mana kita 2 kali menjadi host, tidak menutup kemungkinan kita langsung 1-2 sehingga lolos langsung di Piala Dunia atau di posisi 3-4 ya dengan 3 runner up lain. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia agar bisa mengalahkan China nanti tanggal 15 Oktober. Terima kasih Bung Erwin Fitriansah dan juga Bang Effendi Ghazali sudah bergabung bersama kami dalam Primetime News malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.